Halo semuanya, berjumpa lagi dengan saya Bang Kowi. Dan di video kali ini saya akan membacakan sebuah kisah inspirasi ASN yang berjudul Kesialan Tuan yang Ditampung Sol Sepatu. Kisah ini ditulis di kolom komentar video saya oleh sahabat ASN kita yang bernama Utami Vidya. Assalamualaikum Bang Kowi. Sedikit cerita tentang pengalaman saya mengikuti ujian CPNS 2021. Saya lulus D3 keperawatan di tahun 2014. Selama ini, saya sudah 2 kali mengikuti ujian CPNS di tahun 2017 dan 2018. Setelah tragedi tsunami di Kota Palu 2018 itu, Kota Palu tidak membuka formasi apapun selama tahun 2019 dan 2020. Tiba saatnya tahun 2021, Kota Palu dan Sulawesi tengah membuka banyak sekali formasi CPNS untuk perawat. Bahkan, ada salah satu rumah sakit yang membuka 20 formasi untuk perawat D3. Karena banyak, saya sampai bingung mau pilih yang mana. Sempat tertarik mendaftar di rumah sakit yang membuka 20 formasi CPNS untuk D3 keperawatan itu. Tapi, mengingat jarak lokasi rumah sakit dengan tempat tinggal saya sekitar 20 km, suami memberikan saran dan pertimbangan. Kata suami, dimanapun tempat bekerja, bila Allah sudah mentakdirkan rizkimu untuk jadi PNS, tidak ada yang bisa menghalangi. Dan karena banyak formasi, pilihlah lokasi kerja yang mudah dijangkau, supaya kedepannya tidak ada rasa menyesal dan mengeluh karena jarak lokasi kerja. Karena mengingat jam kerja perawat di rumah sakit itu bukan hanya pagi dan siang, tapi ada jam piket malamnya juga, supaya rasa syukurmu tetap terjaga. Jadi setelah rundingan, mantap pilih puskesmas yang jaraknya paling dekat dengan rumah, yaitu 2,5 km. Selama persiapan ujian SKD, saya dibantu sepupu saya yang kebetulan juga sama-sama ikut ujian CPNS. Beliau daftar untuk formasi dosen. Apapun informasi yang didapat selalu sharing ke saya, begitupun sebaliknya. Termasuk beliau juga menyarankan channel YouTube yang bagus buat belajar cara cepat mengerjakan soal SKD. Sampai-sampai beliau juga ajak saya ikut bimbel sekaligus. Dan pada saat itu juga, suami saya rela ambil tugas luar daerah supaya saya bisa fokus belajar dan tidak terbebani tugas rumah tangga. Dan ada cerita menarik sekitar 2 minggu sebelum saya mengikuti ujian SKD. Tiba-tiba saya ketemu video Bang Kowi yang ini, yang berjudul Lakukan amalan ini, auto lulus tes CPNS. Dan Masya Allah, tips dari Bang Kowi saya ikuti. Mulai dari minta doa dari siapapun, bahkan sama ibu-ibu, nenek-nenek penjual di pasar yang sama sekali saya tidak kenal. Meminta doa dari orang tua, mertua, suami, dan keluarga. Pada saat ujian, saya tetap menjaga wudhu saya selama proses ujian SKD. Lucunya lagi, pada saat sebelum masuk ruangan ujian, kita peserta kan dikumpulin dalam suatu ruangan untuk memahami tata cara mengerjakan soal SKD dengan sistem komputer. Dan pada saat itu, saya baru sadar kalau sepatu yang saya pakai nyaris jebol terpisah antara solnya. Astagfirullah. Di situ saya panik, tapi mencoba untuk tetap tenang dan fokus. Akhirnya, pada saat dipanggil nama satu persatu untuk masuk ke ruangan ujian, dengan terpaksa saya jalan sambil nyeret kaki saya karena khawatir solnya terlepas pada saat jalan ke ruang komputer. Dan pada saat sudah duduk di depan komputer, saya sempat bicara dalam hati. Ya Allah, semoga hambatan dan sial saya hari ini jatuh ke sepatu yang sementara saya pakai ini, supaya ujian saya lancar tanpa hambatan. Saya pasrahkan semuanya. Saya yakin sekuat apapun perjuangan saya dalam mempersiapkan diri untuk ikut ujian SKD, kalau tanpa restu Allah, semua tidak akan ada artinya. Saya serahkan kepala, otak, dan pikiranku, saya serahkan mata, tangan, dan hatiku sama Allah saat itu. Dan selama ujian, seperti nggak mikir berat untuk jawab soal SKD. Dan Alhamdulillah, pada sesi saya ujian, saya mendapatkan top skor 435. Saya sampai gemetar dan gak bisa berdiri lihat nilai saya saat itu, karena saya kurang pede dengan kemampuan saya. Yang KPK dan memfaktoran saja saya kurang paham. Tapi serius, soal ujian TIU, saya saat itu gak ada perhitungan yang ribet.
hanya mencari diskon barang di sebuah toko, sisanya hanya soal logika saja yang bisa dikerjakan tanpa menghitung. Alhamdulillah, Allah memudahkan ujian saya dan menghantarkan saya sampai pada saat ini, lolos seleksi CPNS dan sementara mengikuti klasikal Latsar. Terima kasih buat Bang Kowi yang secara tidak langsung menemani perjalanan saya mengikuti seleksi CPNS 2021. Dan berkat tips Bang Kowi, saya bisa lebih memahami bahwa rezeki kita bisa jadi atas berkat doa dan pengorbanan orang lain. Terima kasih. Wassalamualaikum. Nah, jadi itulah kisah inspirasi ASN yang berjudul Kesialan Tuan yang Ditampung Sol Sepatu yang ditulis oleh Utami Vidya. Terima kasih sudah mendengarkan kisah inspirasi ASN ini. Buat kamu yang juga ingin menceritakan kisah inspirasi kalian selama proses menjadi seorang ASN, bisa langsung tulis di kolom komentar dan ketika ada kesempatan pasti akan saya bacakan. Terima kasih semuanya dan salam inspirasi.